lagi dengan Tante Elmi. Apa kabar hari ini? Tante Elmi mau dengar suaranya mengucapkan yel-yel ya. Shalom, apa kabar hari ini? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali. Kembali hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah PAR GKII Tamalan Rea. Semua bersuka cita? Sudah mandi belum? Tante Elmi yakin semua sudah mandi, semua siap dengan pakaian rapi. Kita mau siapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan sudah memelihara kita sepanjang 1 minggu. Dan hari ini waktunya bagi kita menguduskan diri untuk menyembah Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, Tante Elmi dari tempat ini mengajak kita semuanya, juga papa mama yang menemani anak-anak, mari kita siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Mari kita memuji Tuhan, satu lagu, Bapa ku datang padamu. Mari kita memuji Tuhan, semua dengan sikap doa, bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya, untuk rahmatnya yang selalu baru setiap hari buat kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak-anak semua yang di rumah, Tuhan Yesus baik buat kita. Mari terus kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, karena Tuhan Yesus selalu baik buat kita. Sekali lagi ya, kita angkat pujian ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa, kita mulai ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah jaga dan melindungi kami dalam seluruh kegiatan kami di rumah. Dari pagi hingga malam hari, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah PAR GKII Tamalan Rea. Kami bersyukur karena dimanapun kami berada, kami percaya
Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi kami. Kami memulai ibadah kami Tuhan, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami percaya dimanapun kami berada, di rumah masing-masing, Tuhan Yesus ada di situ. Karena Tuhan hadir dimanapun 2-3 orang berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, Tante Elmi mau bertanya kepada kalian semua. Ada tidak yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat tidak? Oh iya, kita belajar tentang Tuhan Yesus yang peduli. Nah, Tuhan Yesus senantiasa mau kita tidak khawatir ya. Ingat waktu Tuhan Yesus melihat murid-muridnya sedang mencari ikan di danau. Mereka tidak dapat apa-apa, tetapi Tuhan Yesus datang menemui mereka di pagi hari dan katakan, tebarkan jalamu. Dan ternyata apa yang terjadi? Wah, mereka tebarkan jala mereka dan mendapatkan ikan yang sangat banyak. Dan Tuhan juga mau supaya kita mengasihi Dia. Ingat tidak? Minggu lalu Tante Elmi kasih ayat hafalan apa ya? Anak kecil? Anak tengah? Apa ayat hafalan kalian? Masih ingat? Kita ingat sama-sama ya. Kita akan ucapkan sama-sama dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Tante Elmi ulang, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kita. Dan untuk anak besar, masih ingat apa ayat hafalan kalian? Tentang mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, apakah sepanjang 1 minggu ini kalian sudah mengasihi Tuhan? Atau masih lakukan suka-suka deh. Suka-suka. Masih ada enggak yang melawan orang tua? Kalau masih suka melawan orang tua, males dikasih tahu, berarti kalian belum mengasihi Tuhan. Loh kok bisa ya? Iya, sebab setiap orang yang mengasihi Tuhan akan menunjukkan itu dengan mengasihi sesamanya. Mengasihi orang tua, mengasihi saudaranya. Ada enggak di antara kalian berkelahi dengan saudara kalian? Seperti Tom and Jerry begitu? Ada? Wah, kalau ada, dikurangi ya. Jangan setiap hari berkelahi terus. Kan sedih ya. Kita harus saling mengasihi. Oke anak-anak, mari Tante Elmi mau ajak kita kembali memuji Tuhan. Ayo yang di rumah, yang masih duduk, ajak papa mamanya, kita mau memuji Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia selalu ada. Mari kita memuji Tuhan. Kita bergerak, berdiri semuanya, tidak ada yang duduk. Natal tidak di sini, berdiri terus loh. Pakai gerakan ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Angkat tangan ya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah.
yang tidak pernah berubah. Namanya berkuasa dan kuasanya juga tidak berubah. Kalau dulu Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mujizat, sampai sekarang pun meskipun kita tidak melihat Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizatnya. Kalian percaya? Amin. Sekali lagi, kalian percaya? Amin. Puji Tuhan. Nah, Tante Elmi akan siapkan kita juga satu cerita yang akan kita renungkan pada hari ini. Cerita tetap tentang Tuhan Yesus yang kuasanya tidak pernah berubah. Kita akan memuji Tuhan satu pujian. Tetap ya, kita bergerak, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita siapkan diri kita. Tante Elmi rindu setiap anak-anak di rumah bertumbuh mengasihi Tuhan semakin dalam, ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, yo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ikut Tante Elmi ya. Dari rumah, ikut Tante Elmi. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami semua mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami semua duduk tenang dan mendengar, memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah anak-anak, kita akan mendengar satu firman Tuhan yang diambil dari Yohanes, Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Selamat menyaksikan. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit.
Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Nah, anak-anak tadi sudah menyaksikan ya film tentang Tuhan Yesus. Sama-sama Tante Elmi terus ambil dari segmen kehidupan Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak, tema kita hari ini tentang Yesus peduli keadaan manusia. Ya, siapkan catatannya semuanya. Ya, Yesus peduli keadaan manusia. Anak-anak tahu tidak? Cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, itu 5.000 orang laki-laki. Nah, ceritanya itu ada di seluruh Injil. Jadi ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas, juga ada di Yohanes. Nah, tadi filmnya diambil dari Injil Yohanes. Hal yang menarik anak-anak, Yesus peduli kepada manusia bukan hanya dari segi memberi makan. Nah, anak-anak tahu tidak, keadaan sekarang ini sangat memprihatinkan. Ya, banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada orang yang di PHK. Ya, mereka tidak punya pekerjaan lagi. Kita bersyukur karena Tante Elmi yakin kalian masih punya stok makanan di rumah. Betul tidak? Coba tanya mama papanya, ada nggak stok makanan di rumah? Pasti mereka bilang, ada, banyak, cukup
untuk 1 bulan. Iya, tetapi di luar sana anak-anak, banyak orang yang kekurangan. Kalau papa mamanya pegawai, enggak apa-apa, ada gaji bulanan. Tetapi yang kerja hari ini seperti para penjual, kasihan loh mereka. Mereka makan hari ini hasil jualan, ya. Nanti untuk nyambung hidupnya besok belum tentu hasilnya sama. Nah, anak-anak, dalam cerita Alkitab, hal yang luar biasa, Tante Elmi mau kasih tahu kepada kalian. Yesus bukan hanya peduli apa yang dimakan oleh manusia. Dalam keadaan COVID seperti ini, semua takut keluar. Nanti tertular virus corona. Aduh, nanti kalau kena bagaimana? Masuk rumah sakit, banyak yang sudah mati. Ya, memang banyak hal yang menakutkan ada di sekitar kita anak-anak. Tetapi Tante Elmi mau kasih tahu, Alkitab menceritakan Yesus peduli. Nah, anak-anak, ada 3 hal yang Tante Elmi mau beritahu kepada kalian, dan tolong dicatat untuk anak kelas tengah dan anak remaja. 3 hal itu apa ya tentang Tuhan Yesus yang peduli? Nah, hal yang pertama, Tante Elmi mau kasih tahu kepada kalian semua. Hati Yesus penuh belas kasihan melihat kesusahan manusia. Yang pertama, hati Yesus penuh belas kasihan melihat kesusahan manusia. Alkitab katakan, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Anak-anak tahu tidak? Melihat keadaan dunia, bukan hanya Indonesia yang susah ya, seluruh dunia pun susah. Apakah Tuhan Yesus tidak kasihan? Tante mau kasih tahu, Tuhan Yesus kasihan. Makanya di dalam cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Begitu Tuhan Yesus melihat orang banyak datang berbondong-bondong, ribuan mencari dia, ikut dia. Padahal Yesus mau ada waktu santai sedikitlah dengan murid-muridnya. Ya, itu kejadiannya di pagi hari. Nah, waktu Yesus melihat orang banyak, Matius katakan, ia menyembuhkan sakit mereka. Wow, jadi waktu Yesus melihat orang banyak, ia menyembuhkan sakit mereka. Seperti keadaan sekarang ya, Tuhan Yesus peduli kepada orang yang sakit. Sakit apapun, apalagi yang terpapar virus COVID-19, virus corona. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka. Markus ya, Injil Markus katakan, waktu Yesus melihat orang banyak, ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dan Injil Lukas katakan apa? Waktu Yesus melihat orang banyak, Yesus tidak suruh mereka pulang. Pulang. Bikin susah saja. Yesus tidak begitu, anak-anak. Waktu Yesus melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus menerima mereka. Dan ia menyembuhkan mereka, dan ia juga mengajarkan tentang kerajaan Allah. Jadi waktu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia bukan hanya memberi makan 5.000 orang, tapi dia sudah menyembuhkan mereka. Ia mengajarkan tentang kerajaan Allah, ia mengajarkan tentang firman Allah, mengajarkan bagaimana harus melakukan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, waktu hari sudah mulai petang, ia memberi mereka makan karena mereka tahu pasti mereka capek, mereka lapar. Jadi yang sembuh, yang datang mereka dengar firman Tuhan, mereka dikuatkan, mereka disegarkan. Wah, luar biasa ya. Itulah kepedulian Tuhan Yesus. Ya, hal yang pertama, hati Yesus penuh belas kasihan melihat kesusahan manusia. Pelajaran yang kedua, catat baik-baik anak-anak. Tuhan Yesus tahu cara menyelesaikan masalah manusia. Tuhan Yesus tahu cara menyelesaikan masalah manusia. Waktu dia tanya sama murid-muridnya, kamu harus memberi makan mereka, muridnya bingung. Tetapi Alkitab katakan, ia sengaja bertanya kepada mereka, tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi anak-anak, tugas kita sekarang melihat keadaan seperti sekarang,
ya. Kalian harus belajar di rumah. Papa mama bekerja dari rumah mungkin, ya. Ada yang sesekali keluar, ya. Ingat, dalam keadaan seperti ini, tugas kita menjaga kebersihan, tugas kita menaati peraturan pemerintah, tugas kita tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan Yesus tahu cara menyelesaikan masalah kita. Tuhan Yesus tahu cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang-orang dunia pada saat ini. Tugas kita kerja keras, doakan para medis, doakan dokter, semua perawat, doakan keluarga besar kita. Tetapi ingat, minta Tuhan yang menolong supaya masalah bisa selesai. Dan pelajaran yang ketiga, apa ya yang kita mau ingat? Pelajaran yang ketiga, tolong dicatat baik-baik anak-anak dan diingat ya. Tuhan Yesus mau kita terus berbagi berkat dengan orang lain yang membutuhkan. Tante Elmi ulang, Tuhan Yesus mau kita terus berbagi berkat dengan orang lain yang membutuhkan. Ingat cerita tadi, ada seorang anak punya apa? 5 roti dan 2 ikan. Sebenarnya itu bekalnya. Kalau dia mau, dia tidak perlu kasih tahu sama Rasul dan bilang ini ada makanan. Tetapi waktu banyak orang, ya, mereka disuruh duduk sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang, berapa makanan yang ada padamu? Dan anak itu dengan sukacita menyerahkan bekalnya 5 roti dan 2 ikan. Dia mau berbagi dengan sesama. Di masa sekarang anak-anak, kalau kalian punya berkat, jangan dibuang-buang. Yang punya kebiasaan buang-buang makanan, tiap kali makan, kalau sudah kenyang, ya, habis itu dibuang. Tolong kali ini, kalian makan secukupnya. Tidak ada lagi yang suka buang-buang makanan. Karena di luar sana masih banyak orang kesusahan. Jadi ingat, kalau kalian punya uang lebih, mungkin kalian bisa sisihkan 1.000 setiap hari. Dan kalau lihat ada orang susah, mungkin kalian bisa siapkan mie instan dan kalian bisa bagi kepada orang yang susah. Ya. Karena ingat, Alkitab berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Di masa seperti sekarang, ingatlah, waktu kita berbagi, Tuhan Yesus akan memberkati kita. Buktinya apa? Anak yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan, dia tidak pernah menyangka bahwa bekalnya akan cukup dimakan oleh 5.000 orang. Itu 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau plus anak-anak dan perempuan, bisa jadi lebih dari 10.000 orang yang makan. Luar biasa kan? Nggak perlu tunggu berkat kita banyak, nggak perlu tunggu berkat kita lebih anak-anak. Tetap mulai berbagi, ya. Sisihkan berkatmu, makan secukupnya. Tidak ada yang buang-buang makanan, tidak ada yang suka pilih-pilih makanan. Sekarang waktunya kita hidup prihatin dan memperhatikan orang lain, ya. Biarlah pelajaran kita hari ini menjadi berkat buat kita. Nah, anak-anak, apa ayat hafalan kita ya? Ayat hafalan kita tolong dicatat. Anak kecil dan kelas madya, ayat hafalannya diambil dari Matius 14 ayat 14b. Matius 14 ayat 14b. Tante Elmi ambil Alkitab dulu. Tante Elmi baca untuk kalian ya. Matius 14 ayat 14b, Tante Elmi baca. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka. Tante Elmi ulang. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya, ingat. Matius 14 ayat 14b, ya.
Nanti digaris bawahi, catat baik-baik. Untuk anak kecil, nggak usah semua ya. Tetapi Ia menyembuhkan mereka yang sakit, itu saja. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, untuk anak besar, apa ayat hafalannya? Ayat hafalannya diambil dari Lukas 9 ayat 11b. 11b loh, bukan 11 semua ya. Tante Elmi ulang. Lukas 9 ayat 11b. Tante Elmi akan baca untuk kita semua. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Tante Elmi ulang. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Luar biasa Tuhan kita ya. Hari ini kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus peduli keadaan manusia. Nah, kita akan siapkan diri kita untuk memberikan persembahan seperti minggu lalu. Ini persembahannya. Sampai sekarang pun kita tidak bisa memberi di tempat persembahan ini. Ingat, minggu lalu Tante Elmi sudah pesan, kumpulkan uangnya di amplop. Nanti kalau kita bisa berkumpul kembali, kita akan memberikannya kepada guru sekolah minggu untuk dipakai buat pelayanan PAR GKII ya. Kita akan memuji Tuhan satu pujian, tetapi sebelum itu Tante Elmi mau ajak kita kembali berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus peduli keadaan manusia. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar tentang Tuhan Yesus yang peduli keadaan manusia. Kami percaya Tuhan Yesus mempedulikan kami dan semua orang yang saat ini mengalami masalah. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Sebagai ucapan syukur, kami juga memberikan korban persembahan bagi pelayanan PAR. Mari Tuhan menolong dan memberkati kami. Kuduskan persembahan yang akan kami gunakan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang memberi pada hari ini. Berkati di dalam pendidikan, berkati juga orang tua dalam pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan korban persembahan dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan, satu pujian dan memberikan persembahan, nyanyi Jalan Serta Yesus ya. Seperti jalan, Tante Elmi akan berjalan ya. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.
sekolah minggu yang akan menyapa kalian. Ya, siapa dia? Saksikan video berikut ini. Shalom, selamat hari Minggu untuk semua anak-anak PAR GKI Tamalan Rea yang ada di rumah. Kak Okta senang sekali boleh menyapa semua adik-adik PAR, walaupun hanya lewat video, tapi kita tetap mengucap syukur Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kabar Kak Okta dalam keadaan baik dan sehat, dan Kak Okta harap semua adik-adik juga yang ada di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Tidak terasa, sudah 1 bulan lebih kita tidak sama-sama bersekutu di gereja, sekolah minggu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi itu tidak menjadi penghalang buat kita untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah PAR online GKI Tamalan Rea. Saat ini kita tetap harus dukung dalam doa, kita tetap berdoa untuk pandemi COVID-19 ini agar cepat berlalu. Kita berdoa agar Tuhan selalu memberkati kita, selalu memberkati bangsa kita, dan memberkati semuanya, tim medis, pemerintah, agar badai COVID-19 ini segera berlalu. Dan Kak Okta harap agar adik-adik yang ada di rumah tetap semangat, walaupun hanya belajar di rumah, sekolah dari rumah, tapi itu tidak mengurangi semangat adik-adik untuk tetap belajar, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita berdoa juga dalam waktu dekat Tuhan menghendaki kita boleh sama-sama kembali bersekutu bersama di gereja untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga kebersihan, hidup yang bersih, makan makanan yang sehat dan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh kita semuanya. Selamat hari Minggu dari Kak Okta. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Pasti senang ya, kalian sudah melihat siapa tadi? Kak Okta. Kak Okta dari rumah sudah menyampaikan pesan-pesannya. Nah, seperti tadi ya, Kak Okta pesan untuk kita berdoa. Hari ini kita akan tutup pertemuan kita dengan berdoa. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk keadaan dunia, dan untuk diri kita masing-masing. Ya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kasih setia Tuhan luar biasa. Engkau mengasihi dan memberkati kami. Dan pada hari ini, kami anak-anak sekolah minggu rindu berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami, juga untuk dunia. Di tengah keadaan pandemi corona ini yang menakutkan, sudah banyak korban yang meninggal Tuhan. Sudah banyak orang-orang yang positif terpapar virus corona. Tapi kami juga bersyukur untuk pasien-pasien yang sembuh. Dan saat ini kami minta, sebagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit pada waktu lalu, di dalam Alkitab, kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kami minta Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap orang-orang yang saat ini sedang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Para korban-korban yang positif terpapar virus, Tuhan Yesus Engkau yang akan menolong. Berkati, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita, berikan mereka semangat hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap korban yang sudah meninggal, Tuhan hiburkan setiap anggota keluarga. Apapun pekerjaan mereka, dari negara manapun kami berdoa, Tuhan lawat. Berkati para dokter yang harus bekerja keras, berkati para medis, para perawat yang harus bekerja keras, berkati pemerintah kami yang memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Mari Tuhan menolong. Tuhan Yesus, Engkau turut campur tangan sehingga setiap kebijakan-kebijakan pemerintah dapat berhasil maksimal. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan orang-orang yang saat ini harus kehilangan pekerjaan. Tuhan Yesus, hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka jalan keluar. Apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan, khususnya anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berseru kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami yang masih harus bekerja, keluar masuk rumah Tuhan Yesus, jaga, lindungi, dan sertai mereka, keluar masuk mereka, sehingga mereka semua terpelihara. Untuk kami semua, Tuhan Yesus berikan kami kesehatan yang ekstra dari Tuhan, daya tahan tubuh yang dari Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat
melewati masa-masa pandemi corona ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan pada waktu Tuhan, satu kali kelak kami bisa bertemu kembali di gereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan mereka. Berkati kami semua Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami mulai dari awal sampai selesai. Kami akan tutup ibadah kami dan biarlah kuasa Tuhan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta perlindungan sempurna dari Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus kami, tutup bungkus tempat tinggal kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan pada waktu ke depan, minggu depan kami dapat dipertemukan kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya Tuhan menolong dan memberkati. Sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih anak-anak sudah bergabung dalam ibadah Par GKI Itamalandrea. Dan buat teman-teman semua yang menyaksikan channel ini, Papa Mama, terima kasih. Kami berharap apa yang kita sudah lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya diberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.